Shalom, salam Patunggilan. Selamat pagi adik-adik semua. Kami kakak-kakak pamong dari GKJW Babatan yang pagi ini akan bersama-sama memimpin ibadah kalian adik-adik dari Luwung pada pagi hari ini. Kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Kakak Indah dan saya Kakak Pipit. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Dari Terbit Matahari. Kita akan memuji Tuhan dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Yuk kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang indah ini. Tuhan sudah persiapkan hati kami Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami mau dengan sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati orang tua yang mendampingi kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Pipit, Apa? denger nggak ada yang panggil-panggil? Hah? Siapa? Iya, Emang ada yang panggil-panggil? ada. Adik-adik dengar enggak? Ada yang dengar nggak panggil-panggil? Kak Pipit nggak dengar? Enggak.
Emang suaranya siapa yang panggil-panggil? Coba deh dengar di dalam hati. Sepertinya ada suara Tuhan Yesus yang memanggil nama kita. Wah, Memanggil namaku dan memanggil namamu. Nah, adik-adik, sepertinya Tuhan memanggil nama kita untuk pagi ini kita bersama-sama beribadah. Bagaimana? Jawab adik-adik kalau Tuhan Yesus memanggil. Apa jawab adik-adik semua? Ya, ya, ya. Iya. Yuk kita bernyanyi yuk. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk kita menyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Halo, selamat pagi sahabat remaja. Apa kabar semua? Puji syukur kalau hari ini teman-teman remaja sehat dan tetap semangat. Hari ini Kak Tori akan membawakan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan dari bacaan yang ada di Alkitab. Dan hari ini adalah Agustus, bulan Agustus, bulan yang menjadi berkat bagi negara kita Indonesia. Oke, sahabat remaja. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan menolong kami para remajamu yang ada di GKJW. Di dalam kami akan bersama-sama membangun ibadah remaja. Tuhan, kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tolonglah setiap kami untuk mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan, hati yang rindu menyembah-Mu, dengan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat remaja, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini terambilkan dari Kitab Perjanjian Lama. Ya, Kitab Perjanjian Lama. Kita buka dari Esra. Oke?
Sudah ketemu? Esra pasal 1, Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Oke, Kak Tori tunggu dulu. Sudah ketemu? Ya. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Baik. Saya akan bacakan buat kita semua. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 dengan perikop Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas serta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak, itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sahabat remaja, tema ibadah kita pada pagi hari ini yaitu Allah memberi kemerdekaan atau kesetiaan menguatkan kemerdekaan. Dan tahun gereja kali ini yaitu bulan pembangunan GKJW. Sahabat remaja, kalau kita membaca kitab Esra, kita perlu mengetahui sejarah atau latar belakang mengapa kitab Esra ini ditulis. Kitab Esra ini ditulis untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel. Jadi, seorang nabi pernah bernubuat bahwa bangsa Israel
akan dibuang selama berapa tahun? 70 tahun. Mereka dibuang keluar dari negerinya. Dan setelah itu bangsa ini akan dikembalikan lagi ke negerinya. Nah, ini Ezra mencatat, kitab Ezra ini mencatat tentang peristiwa itu, kembalinya bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan, atau orang-orang Israel ini ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, cara Allah dalam hal ini yaitu satu, dari catatan Ezra, dengan menggerakkan hati 3 raja Persia. Kalau kita membaca Ezra, kita akan melihat raja-raja yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ini ke tanah yang dijanjikan. Ada 3 raja yang Persia yang dipakai, yaitu Raja Koresh, Raja Darius, dan Artasasta, yang berbeda-beda agar membantu umat Allah untuk kembali ke negeri mereka, menetap kembali ke Yerusalem, dan membangun kembali bait suci. Alasan yang kedua kenapa kitab Ezra ini ditulis, yaitu dengan menyediakan para pemimpin yang saleh dan andal untuk memimpin kaum sisa yang kembali dalam suatu kebangunan ibadah, komitmen kepada firman Allah, dan pertobatan dari ketidaksetiaan kepada Allah. Jadi kalau kita mau membaca dari pasal 1 sampai selesainya dari kitab Ezra ini, kita akan melihat sebuah sejarah perjalanan dari orang-orang Israel menuju kembali ke tanah perjanjiannya, ke tanah yang dijanjikan Tuhan setelah 70 tahun dibuang ke negeri pembuangan di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Nah, di sana itu kita bisa melihat bagaimana Allah membentuk mereka kembali supaya mereka menjadi setia kepada Allah. Sahabat remaja, kesulitan hidup sering membuat mata hati manusia itu tertutup untuk melihat kebaikan Allah. Orang seringkali melihat bahwa apakah Tuhan itu ada? Kenapa saya yang sudah beribadah kepada Tuhan, saya yang menjadi pengurus pemuda atau remaja, saya yang aktif di gereja, tetapi kenapa saya harus menderita seperti ini? Gagal, kesulitan, dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang kesulitan yang membuat mata hati manusia itu tertutup untuk melihat kebaikan Allah. Bahkan tak jarang banyak orang percaya yang kemudian menuduh bahwa Allah itu tidak setia. Ternyata Tuhan itu tidak setia. Ternyata Tuhan itu tidak menepati janjinya. Allah tidak peduli dan tuduhan-tuduhan lainnya. Itulah mata hati manusia yang sudah tertutup karena kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan di dalam hidup mereka. Yang pada intinya ungkapan itu kekecewaan umat kepada Allah yang sudah diimaninya. Dulu manusia itu percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu akan memberkatiku, Tuhan itu akan menolongku. Tapi ternyata kenapa kok sulit? Kenapa kok ada banyak penyakit seperti saat ini? Ada banyak orang yang kena COVID, pagi sakit, malam meninggal, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa Tuhan? Nah, inilah kesulitan yang membuat mata hati manusia itu tertutup. Dia tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan. Demikianlah yang terjadi ketika itu bangsa Israel, sehingga mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan ke negeri pembuangan selama 70 tahun. Demikian juga yang dialami oleh bangsa pilihan Allah di Babilonia. Mereka dibuang selama 70 tahun, itu seperti nubuat Nabi Yeremia. Hal ini tentu sangat mengecewakan mereka,
Mengapa Allah yang diimani meninggalkan mereka? Sahabat remaja, di dalam bacaan ini kita hari ini bisa melihat kisah tentang keluarnya Israel dari perbudakan di Babilonia atas seizin Kores. Esra itu mencatat tentang keluarnya orang-orang Israel dari Babilonia atas seizin Kores. Pertanyaannya, apakah ini karena Kores yang membuat orang-orang Israel itu keluar dari negeri pembuangan, dari negeri perbudakan selama 70 tahun? Kita mau melihat pada ayat 1 dan keempat, kalau kita baca ya, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Ternyata Tuhan yang bekerja, bukan Kores secara pribadi. Ada campur tangan Allah yang kuasa, Allah yang memberkati umatnya, yang dikasihinya. Meskipun Tuhan itu menghukum mereka, tetapi Tuhan tidak pernah menegakkan mereka. Itulah yang terjadi terhadap bangsa Israel. Siapa Kores itu? Mengapa dia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah airnya kembali? Kores adalah raja yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan karyanya. Raja yang dipakai Tuhan, raja yang tidak percaya Tuhan, tetapi Tuhan sanggup, tetapi Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Inilah satu hal yang boleh kita yakini, bahwa Allah kita berkuasa. Satu hal yang mustahil bagi manusia itu tidak, satu yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dan Allah kita, Allah yang perkasa. Dan itu terbukti ketika saat ini Kores mulai dibuka hatinya oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya. Bagaimana? Pada ayat 1 kita melihat Tuhan menggerakkan hati Kores. Ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, pada ayat 1 Tuhan menggerakkan hati Koresi. Satu, kisah tentang keluarnya Israel dari perbudakan di Babilonia atas seizin Kores ini memberi wawasan baru, bukan saja bagi umat Israel kala itu, namun juga bagi semua umat percaya di segala zaman dan tempat. Mengapa orang yang tidak percaya Tuhan tetapi dipakai Tuhan untuk mewujudkan karyanya? Karena Tuhan itu berkuasa. Dan juga menyadarkan umat Allah akan siapa Allah dan bagaimana cara Dia memberi pemeliharaan terhadap umatnya. Ini menunjukkan di tengah peristiwa-peristiwa kepahitan kehidupan, di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia, di tengah kesukaran yang sedang terjadi di dalam hidup manusia, juga kita ada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah menegakkan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendiri. Itulah Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya menggenapi firman-Nya dan mengerjakan maksud-Nya dengan menggerakkan hati Koresi untuk berbuat baik kepada umat-Nya yang terkalahkan dan terbuang itu. Allah memungkinkan janjinya melalui Yeremia digenapi pada waktunya. Nah, ini artinya bahwa setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Kalau Yeremia pernah bernubuat bahwa bangsa Israel itu akan dibuang selama 70 tahun, dan setelah 70 tahun dia akan kembali ke tanah tempat tinggalnya untuk membangun bait Allah. Itu terjadi dan digenapi. Caranya kita tidak pernah tahu, tetapi itulah cara Allah. Allah sanggup memakai siapapun,
sanggup memakai kalian sebagai orang-orang muda, sebagai remaja-remaja untuk menjadi alat-alat Allah untuk menunjukkan karyanya. Dan kita pasti bisa, karena Allah kita itu Allah yang baik. Sahabat remaja, peristiwa ini juga dipakai oleh Tuhan untuk mengajar umat miliknya tentang kesetiaan. Perjalanan pahit yang dirasakan umat, rasa syukur atas kepulangan mereka di Yerusalem, serta rencana pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Di sana selalu ada campur tangan Tuhan. Kita meyakini, kenapa sampai saat ini saya sehat, saya sembuh. Di tengah banyak orang yang sakit kena virus COVID, kita meyakini ada campur tangan Tuhan. Dan itulah wujud kesetiaan Allah yang kita sembah. Itulah wujud kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Dia menunjukkan kesetiaannya sebagai respon atas kesetiaan Tuhan itu. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan dalam hal hidup iman. Kalau sahabat remaja adalah remaja yang mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, bersekutu, itu adalah wujud kita setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga setia kepada kita. Setia berarti harga percaya kepadanya dan hanya melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Lalu bagaimana mengaplikasikan kesetiaan kepada Tuhan dalam konteks hidup bernegara di Indonesia? Sahabat remaja, Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Banyak kekayaan alam, itu semua karena anugerah Tuhan. Indonesia merdeka karena berkat Tuhan. Lalu bagaimana kita, Anda sebagai para remaja Indonesia, untuk mengisi kesetiaan kepada Tuhan? Sahabat remaja, bulan Agustus bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kita sebagai bangsa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Tuhan bekerja? Tentu melalui para pejuang yang perkasa dan pantang menyerah. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur dengan menunjukkan sikap setia kepada negeri tercinta Indonesia. Sahabat remaja, sebagai remaja, komitmen apa yang harus Anda lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan belajar yang baik, menjadi anak Tuhan yang setia dengan mengasihi Tuhan dan gerejanya. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Berkati anak-anak kami remaja ini menjadi generasi Indonesia yang menyintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka boleh berkarya untuk negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kalian semua, sahabat remaja GKJW. Salam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan buat Tuhan. Untuk persembahan yang sudah disiapkan, adik-adik bisa nanti diserahkan ke kakak pamong masing-masing ya. Untuk persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan iringi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama.
Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua boleh Tuhan kumpulkan untuk kami boleh memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami kumpulkan. Tuhan menyertai memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang yang sudah ditunjuk untuk mengelolanya. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia boleh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami naikkan doa juga untuk gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta majelis, beserta dengan penatua diaken dan badan pembantu yang ada. Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas pelayanan yang boleh mereka kerjakan, sehingga semuanya itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih ada. Tuhan memberkati pemerintah kami, setiap peraturan yang dibuat biarlah itu semua untuk kebaikan kami warga negara. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam setiap pelajaran yang boleh dihadapi secara online daring ini. Tuhan juga memberikan senantiasa sukacita, memberikan mereka damai sejahtera, sehingga mereka boleh untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan-Mu, dimanapun Tuhan kami boleh berada, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nah, adik-adik semuanya, itulah tadi ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhir sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan beribadah ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Salam Patunggilan.